Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Thomas Aquinas mengatakan ketika Allah menciptakan manusia, Allah menitipkan sebagian rohnya kepada manusia. Itu artinya dalam diri manusia ada Allah yang bersemayam di dalam dirinya. Karena Allah adalah roh, dan ketika dia menciptakan manusia, dia menitipkan sebagian rohnya kepada manusia sehingga manusia bisa hidup. Oleh karena itu dalam diri manusia ada 3 bagian. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh yang kelihatan saat ini, jiwa yang berisi akal budi, kehendak, keinginan, hawa nafsu, kehendak-kehendak kita, dan juga roh Allah. Roh Allah kudus dan suci, dia tidak bisa dikotori karena dosa kita, tetapi tubuh dan jiwa kita bisa dikotori oleh dosa-dosa kita. Waktu itu, waktu kita meninggal dunia, roh kita dicabut oleh Allah, dia kembali pada diri Allah, tubuh kita mati, dan jiwa kita pun diadili. Oleh karena itu Gereja Katolik selalu mengatakan berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian dan tidak pernah mengatakan berdoa untuk roh-roh di api penyucian. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mengenai konsep ini, kalau kita mengerti konsep ini, maka itu di dalam setiap diri manusia ada Allah yang bersemayam di dalam dirinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mewartakan sabda bahagia. Berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang menderita, berbahagialah mereka yang menangis dan berduka cita. Mengapa demikian? Karena Yesus, Allah yang menjadi manusia, hadir untuk memberikan pengharapan, untuk menguatkan, untuk menolong mereka yang miskin dan susah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat kata-kata Yesus di dalam Injil Matius bab 25 pada saat penghakiman terakhir. Yesus katakan, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Kalau kita memahami akan arti dalam ayat ini, dalam firman ini, kita akan mengetahui bahwa apapun yang saya lakukan kepada saudara saya, itu saya juga melakukannya kepada Tuhan Allah yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, Yesus hadir untuk memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, motivasi kepada mereka yang susah, dan juga Yesus mengingatkan kepada kita untuk hati-hati dalam bertindak kepada saudara kita, apalagi kepada mereka yang susah. Karena dalam diri mereka yang susah, disitulah Allah bersemayam dan tinggal membela, menguatkan mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat ketika kata-kata Paus Fransiskus ketika dia datang ke Indonesia. Dia mengatakan, ketika engkau memberikan sedekah kepada orang susah, apakah engkau menyentuh orang tersebut? Atau kita hanya cuma melempar uang, memberikan uang, tapi tanpa menyapa, tanpa memberikan perhatian kepada mereka? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita memberi sedekah kepada orang-orang yang susah, orang miskin, itu sangat bagus. Tetapi kalau kita sampai memberi sedekah kepada mereka dan sambil menyapa, bahkan menyentuh, menguatkan mereka, mereka mendapat kekuatan di dalam menjalankan kehidupan. Dan lagi pula, kalau kita memberikan sedekah dan juga sampai menyapa dan menyentuh, berarti kita juga menyapa dan menyentuh Kristus yang menderita juga di dalam diri mereka. Dan saya masih ingat juga pesan Paus Fransiskus kepada kami para imam. Ketika kami berhadapan dengan mereka yang sakit, kami diminta bukan cuma hanya memberikan sakramen perminyakan, tapi kami juga diminta untuk menyentuh daging Kristus yang sedang sakit tersebut. Karena apa? Di dalam diri mereka juga ada Kristus yang bersemayam. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, semoga dalam kehidupan kita kelak, dimanapun kita berada, ketika kita berjumpa dengan orang susah, orang yang mengalami kesulitan, orang yang sedang sakit, kita juga berjumpa dengan Kristus di dalam diri mereka. Mari kita perlakukan saudara-saudara kita dengan hormat, kita menyentuh mereka, kita menyapa mereka, kita juga memberikan kekuatan, motivasi, dan memberikan juga kelebihan dalam diri kita, dan itu juga kita lakukan kepada Kristus yang ada dalam diri mereka. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.